Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Erwin Ardansyah dengan NIM 124490034 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi Institut Teknologi Sumatera. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video tentang tugas 7 dan 8 dari praktikum gambar teknik, yaitu perintahnya membuat video minimal 20 menit yang menjelaskan proses pembuatan model 3D. Nah, di sini tujuan kita akan membuat casing PCB atas dan bawah sesuai dengan desain PCB masing-masing. Oke, kita langsung saja ke software Autodesk Fusion. Kita ke home-nya. Nah, ini ada tampilan home Autodesk Fusion. Kita klik new, ini. Kemudian design. Kemudian di ujung sini kita klik kotak ujung sini, ujung kanan atas. Nah, di sini kita harus masukkan dulu PCB, 3D model PCB-nya. Jika belum dimasukkan, klik upload ini, pilih file 3D model PCB-nya, kemudian upload. Nah, kalau sudah klik upload ini, select file ini, ambil dari lokasi di mana menyimpan PCB-nya. Nah, kalau saya sudah ada di sini, masukkan, tinggal tarik saja ke sini ke meja kerjanya. Jika sudah muncul ini, dan exit aja. Kemudian kita bikin PCB-nya tiduran, minus 90 jadinya. Oke, kita sesuaikan lagi agar PCB-nya ada di tengah, biar enak aja. Oke, juga jika udah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan membuat casing bawah. Jadi langkah pertama kita klik bagian bawah PCB, kemudian kita ke construct offset plane, offset sebanyak 5, kemudian kita klik offsetnya, kemudian kita klik sketch. Jika udah kayak gini, kita klik PCB-nya, tekan P, klik OK. Itu fungsi apa? Untuk menampilkan garis-garis PCB-nya. Nah, gini. Nah, kemudian kita pilih offset offset ya. Offset ini dimodify. Kemudian kita pilih garis luar dari PCB-nya. Nah, di sini kita akan bikin 3,3. 3,3 itu apa? Jadi 3-nya itu tebal casingnya dan 0,3 itu toleransi casing terhadap pinggiran PCB-nya. Klik OK. Nah, jika udah kayak gini, kita drag aja semuanya atau blok semuanya, kemudian tekan E itu untuk extrude atau ke solid, extrude bebas. Nah, di sini kita extrude ke bawah setinggi 3. Kemudian operationnya kita new component, kemudian klik OK. Jika udah kayak gini, langkah selanjutnya kita klik permukaan atas dari casing PCB-nya, kemudian klik sketch. Kemudian dari sini kita pencet offset lagi. Nah, offset untuk bagian luar dari PCB-nya, casing PCB-nya ini, casing bawahnya. Ini kita tarik ke dalam, offsetin ke dalam itu 3. Kenapa? Ini 3. Kenapa? Karena kita mungkin mau bikin tembok bawah untuk casing PCB-nya. Jadi di sini kan kayak tadi ini ketebalan casingnya dan nih, ini adalah jarak untuk toleransi PCB terhadap casing. Kemudian klik OK. Nah, klik aja ini, kemudian kita extrude lagi, extrude ke atas, itu sesuai sama permukaan atas PCB. Kita klik aja permukaan atas PCB. Kemudian kita hide dulu, kemudian kita join, dan kita munculkan lagi. Nah, kalau udah kayak gini, apalagi yang akan kita lakukan? Kita akan membuat lubang baut untuk casing bawah. Kita tekan atau klik permukaan dalam dari PCB bawah, kemudian klik sketch. Ini kita hidupkan dulu PCB, mata PCB-nya, atau kita tampilkan lagi PCB-nya sebentar. Kita pencet PCB-nya,
tekan P, kemudian enter atau oke. Kemudian kita hide lagi PCB-nya, kita buat lagi garis untuk lubang baut. Ini saya bikin 3 dan diameter luarnya itu 7. Karena kalau mungkin kalau kurang dari 7 itu takutnya patah kalau sudah dimasukin baut. Gitu. Terlalu tipis. Nah, 3, 7, 3, 3, 7. Jika udah kayak gini, langkah selanjutnya kita akan extrude. Kita extrude, kita pilih juga ini bagian dalamnya ini. Extrude. Ini extrude. Dan ini extrude. Extrude-nya kemana? Ke permukaan bawah PCB. Nah, kita hide dulu. Caranya gimana? Kita hide komponen bawahnya ini atau casing bawah PCB-nya. Kemudian kita timpulkan lagi PCB-nya. Kemudian kita klik casing. Kita klik bagian bawah PCB-nya. Nah, kita klik bagian bawah PCB-nya. Nah, kalau kayak gini, kemudian kita pilih join, kita hide lagi PCB-nya, kita munculkan lagi casing bawahnya. Nah, jika udah kayak gini, klik OK. Kita munculkan lagi PCB-nya. Nah, udah kayak gini kan. Langkah selanjutnya, kita akan buat apa? Kita akan buat casing atas. Sebelum itu kita kasih nama dulu nih. Ini casing bawah. Nah, ini kita akan buat casing atasnya. Gimana caranya? Itu pertama kita lihat dulu yang mana yang paling tinggi di antara semua komponennya. Kalau saya ngeliatnya USB-B, kalau nggak barrel jack. Jadi kayaknya saya pilih USB-B aja. Dan construct offset plan-nya setinggi 5. Oke, habis itu. Nah, tekan offset plan-nya dan klik sketch. Dari sini kita klik ini, klik casing bawahnya, PCB-nya, kemudian pencet P. Nah, di sini juga kita klik bagian GST dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena akan kita lubangi dari atas. Casing atasnya akan memiliki lubang untuk GST bisa masuk gitu. Jadi nggak perlu buka casing atas untuk connect GST-nya nanti. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, kan akan muncul garis-garisnya. Dan sekarang kita akan buat garis toleransinya untuk lubang. Garis toleransinya itu 6, saya buat. Nol koma enam, sorry 0,6 bukan 6. 0,6
Di sini juga ini 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, 0,6, dan ininya 0,6. Nah, itu bagian switchnya juga kita bikin 0,6 tuh, tarik sampai ke garis luarnya 0,6, 0,6, tarik 0,6. Oke. Nah, kita bikin juga yang di sini 0,6, 0,6, 0,6. Nah, untuk bagian sininya kita bikin garis bantu 0,6, bawahnya 0,6. Nah, kita sambungkan aja. Nol koma enam, nah, jika udah kayak gini, kita akan pilih casingnya, extrude, pilih casing atasnya, yang akan kita extrude. Nah, ini kan akan bolong nih. Kita ke operationnya ini, pilih new component, kita extrude ke atas banyak 3. Nah, oke, jika udah oke. Nah, kayak gini dia akan bolong nih, ini kan tampilannya. Oke, langkah selanjutnya itu kasih nama casing atas. Jika udah, langkah selanjutnya kita bikin dindingnya untuk casing bagian atas. Nah, pokoknya buat dindingnya ya, kita pilih casing atas, permukaan casing atas, kemudian klik sketch, kemudian kita pilih casing bawahnya, kemudian kita pencet P, dan kita juga pilih casing atasnya juga, casing atasnya. Oke, nah, jika udah kayak gini, langkah selanjutnya kita bikin offset, itu -1. Ini untuk ketebalan casing bawahnya -1, dan klik OK. Nah, jika udah kayak gini, kita pilih ini juga yang bagian casing bawahnya, kita P. Nah, jika udah kayak gini, kita pilih kita select,
extrude, select, nah jika udah kayak gini kita extrude ke bawah, kita pilih permukaan bawah PCB ini, permukaan casing bawah, kemudian kita klik join dan klik OK. Nah kayak gini ya, ini pastikan nggak ada yang nabrak. Untuk komponennya kita inspect, kita pilih permukaan atasnya. Kalau misalkan ada yang nabrak, kita bikin cowakan aja, inspect ke section analysis, ini permukaan atasnya, kemudian kita lihat nah apa aja yang nabrak. Kemungkinan ini nggak nabrak. Bagian yang nabrak lagi, kita lihat lagi. Ini nabrak satu, ini enggak. Oke, satu nabrak. Gimana caranya? Kita pilih bagian yang ingin dibikin bolongan, kita kemudian pilih new sketch, casing bawahnya kita hide dulu, casing PCB-nya kita pencet P, kemudian casing atasnya kita hide dulu, kita pilih mana aja yang sekiranya nabrak. Ini dan klik OK. Langkah selanjutnya kita buka lagi casing atasnya, kemudian kita ke bagian sampingnya, sini kita hide PCB-nya. Nah di sini kita terlihat, di sini adalah komponen yang nabrak tadi. Nah kita bikin garis. Ini kita tolerance 0,3 aja, 0,3, 0,3, 0,3. Nah jika sudah, kita klik, kemudian ke solid, extrude ke dalam untuk ngecut dan pilih cut. Oke, nah kita tampilkan lagi PCB-nya. Kita inspect, section analysis. Nah udah ya, udah bolong nih. Udah. Langkah selanjutnya itu kita bikin bolongan untuk USB-B, barrel jack, dan antena ISP. Caranya gimana? Caranya kita ke sisi bagian samping untuk barrel jack dan kawan-kawan, kita klik permukaannya, kemudian kita klik sketch, kemudian kita pencet P. Nah kita pilih barrel jack dan SBB,
kemudian kita oke. Nah, kalau udah ada garis bantu gini, kita offset aja 0,6. Klik oke. Yang ini juga kita offset. Kita offset 0,6. Klik oke. Nah, jika udah kayak gini, kita extrude. Kita pilih. Nah, jika udah, kita extrude ke dalam. Itu cut, habis itu oke. Nah, kita hide dulu. Nah, tampilannya bakalan kayak gini. Kita munculkan lagi. Sekarang untuk antenanya. Antena dari ISP. Kita klik permukaannya, kemudian kita create sketch. Kita pilih ISP-nya, pencet P, kemudian oke. Kemudian kita bikin offset. Offsetnya 0,6. Kemudian klik OK, kemudian pilih extrude, pilih yang ingin di extrude, kemudian cut, extrude ke dalam, kemudian oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, udah. Jika sekiranya udah, langkah selanjutnya kita akan buat lubang baut untuk casing atas. Caranya gimana? Kita hide dulu casing PCB-nya dan casing bawahnya. Kemudian kita akan ke bawah. Nah, bagian dalam ini, permukaan dalam, kita create sketch. Kemudian kayak tadi, kita munculkan dulu PCB-nya. Klik PCB-nya, kemudian P, klik OK, dan hide lagi PCB-nya. Nah, kita akan bikin lubang baut. Ini 3, 7, 3, 3, 7, 3, 7, 3, 7. Nah, jika udah kayak gini, kita extrude. Kita pilih join. Kita munculkan casing bawahnya. Nggak perlu. Nah, kita extrude itu tuh sampai bagian permukaan bawah casing atas. Nah, yang aduh. Nah, ini ya. Nah, gitu. Kemudian klik OK. Nah, sudah. Kemudian kita pilih lagi untuk lubang bagian atasnya. Klik permukaan atas. Kemudian kita pilih
PCB-nya, pencet P dan oke. Kemudian kita buat lubang bagian atasnya itu 3 3 3 3. Kemudian kita extrude lagi. Kita extrude untuk bikin lubang, jadi ngekat itu sampai ke dalam aja, tekan. Nah, kita sekarang bikin lubang untuk bautnya, kepala bautnya. Sama aja, klik permukaan atas, kemudian pilih new sketch, kemudian kita langsung gambar kepala bautnya itu 7, 6 aja. Oke, udah, lanjut 6, 6, 6. Oke, kalau udah kita pencet E untuk extrude, kita pilih yang ingin di extrude. Nah, jika udah, kita pilih cut, kita extrude ke bawah itu 2. Karena ketebalan casingnya 3, kita pilih 2 aja. Min 2, min 1,2, min 2. Oke. Dan cut. Oke. Jika udah kayak gini, langkah selanjutnya itu kita akan membuat ventilasi untuk PCB-nya. Kita klik atas lagi. Di sini terserah membuat ventilasinya gimana, atau bolongan aja gitu, ya terserah. Tapi di sini saya akan buat ventilasinya menggunakan logo Rekinsa. Caranya gimana? Kita ke insert, ke canvas, kemudian kita pilih insert my phone computer, dan klik logo Rekinsa. Pastikan udah download dulu ya. Nah, kemudian kita paskan. Skalanya kita ubah ke 0,5 aja. Terus kita lanjutnya kita pencet PCB-nya. Kita pencet PCB-nya, pencet P. Dan pencet OK. Casing atasnya kita tutup dulu. Nah, kita pencet P untuk PCB-nya, dan kita pencet ISP-nya. Dan OK. Nah, kita munculkan lagi casing atasnya. Di sini gambarnya kita sesuaikan lagi.
Jika sudah kayak gini, ini harusnya gambarnya itu terakhiran ya. Kita pencet P dulu untuk ke PCB-nya. Kita pencet P untuk PCB-nya untuk memunculkan garis-garisnya. Ini karena saya duluan pasang gambar, jadi garis-garisnya nggak muncul. Jadi harusnya yang benar itu pencet P dulu ke PCB-nya biar garis-garisnya muncul, kemudian baru masukkan gambar. Biar nggak usah saya masukkan lagi kayak gini. Nah, jika udah kayak gini, langkah selanjutnya itu kita pilih line, kita ikutin aja line dari gambar ini. Ya, jika udah kita klik extrude. Berarti kita tadi bikinnya di ini. Kita klik sketch. Kita bikin lagi garisnya ya. Tadi nggak kebikin garisnya ternyata. Oh, bikinin di bagian bawah. Tutup dulu casing. Nah, terusan nggak muncul, dia di bagian bawah ternyata. Oke. Ini sketch aja. Ini kita delete sketchnya, kita pilih lagi. Udah. Nah, untuk logo Iteraya juga ini kita tarik garis kasar aja.
kayak gini. Nah, gini. Kemudian kita extrude, pilih extrude ke bawah, bikin lubang ya. Oke, ini kita hide aja. Lihat aja. Nah, jika udah, langkah selanjutnya kita akan buat nama. Caranya gimana? Klik permukaan atas atau permukaan bawah, klik create sketch. Di sini kita akan masukkan namanya. Di sini ada teks. Oke. Nah, di sini kita masukkan namanya Erwin misalkan. Ini 0,5. Bukan 0,5. 5. Nah, misalkan gini ya. Atau 4. Nah, kemudian klik OK. Kalian klik teksnya, klik kanan, explode text. Nah, udah kayak gini, baru kita bisa extrude. Klik extrude, tekan extrude, pilih hurufnya, kemudian extrude ke bawah. Dan oke. Nah, udah. Ini bolong. Jika udah, ini udah selesai. Udah buat ventilasi, nama. Oh ya, sama satu lagi, kita akan buat yang namanya pengait agar casingnya nggak goyang-goyang. Caranya gimana? Caranya kita ke casing bawah aja dulu, kemudian kita klik bagian luar casing bawahnya, klik sketch, kemudian kita munculkan PCB-nya. Nah, klik P seperti biasa di PCB-nya, dan oke. Nah, ini titik ini kita kasih garis. Oh, sebelum itu kita offset dulu. Nah, untuk yang bagian dalam ini offset itu min 1,2. Oke. Nah, jika udah kayak gini, kita kasih garis. Nah, untuk mempermudah kita pasang garis bantu aja. Udah, kita pilih mirror, kita klik, kita kemudian pilih mirroring, klik OK. Sama aja, pilih mirror, tambahkan garis-garis yang ingin di mirror, kemudian pilih garis bantunya. Oke. Nah, di sini kita bakalan extrude.
kita extrude-nya min 1,3 4 deh. Nah, itu oke. Ini juga sudah kayak gini. Kita buka casing atasnya, kita hide dulu casing bawahnya, dan kita ke bawah casing atas. Nah, kita pilih pinggirannya nih, casing atasnya ini, dan kita pilih sketch. Nah, bagian ini kan nggak dapet nih, kita P-in aja. Kita projectin aja. Nah, udah dari sini kita copy aja yang bagian casing bawah tadi. Nah, pencet P, oke, kita ke casing atas aja tadi. Nah, casing atas lagi. Nah, di sini kita tinggal pilih aja. Pilih extrude. Pilih yang ininya, bukan yang temboknya. Nah, kita extrude. Itu tadi kan 1,5 1,4, di sini kita bikin 1 aja. 1,2 dah. Dan kita pilih join. Oke. Udah kayak gini. Dah. PCB kita udah selesai. Nah, jika gini udah PCB kita udah selesai. Sini udah bikin ventilasi, udah bikin nama, udah bikin lubang baut, semuanya sudah terlubangi dan selesai. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita save aja, kita kasih nama. Casing. Save. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.